Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama gue Dini. Jadi hari ini aku akan ngebahas 3 buah perfume dari Miniso yang kecil-kecil gemes lucu ini. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi ini sebenarnya aku udah beli agak lumayan lama, tapi penasarannya udah lebih lama lagi. Jadi ngelihat perfume yang ukurannya mini-mini kecil-kecil ini gemes banget ya, kayaknya ya di Miniso. Mana harganya pun juga gak nyampe 30.000 rupiah. Jadi kayak pengen banget nyobain dari dulu sampai akhirnya aku memutuskan untuk beli tiga-tiganya. Dan hari ini aku akan share kepada kalian gimana menurut aku tentang perfume yang satu ini. Yang pink ini namanya adalah Fascinating Sakura Lady Perfume. Yang hijau ini namanya adalah Charming Jasmine Lady Perfume juga gitu ya. Mungkin kalau misalnya Lady Perfume tuh maksudnya untuk kayak untuk cewek gitu. Terus Dynamic Perfect itu Men Perfume yang ini, yang warna hitam tutupnya. Nah semuanya ini concentrate-nya adalah eau de toilette. Jadi dia bukan eau de parfum. Dan masing-masing berisi 20 ml aja. Jadi emang dia kecil dan emang yang ringkes segenggaman tangan aja, tipe yang emang untuk dibawa-bawa kemana-mana gitu loh. Datang dengan kotak yang seperti ini, sama-sama di antara ketiganya. Jadi sesuai ya warna kotaknya sama warna tutup dari botolnya. Dengan desain yang menurut aku sih ya minimalis aja gitu, simple seperti biasanya box-box dari perfume Miniso lainnya. Terus di belakangnya tuh mereka juga ada nama produknya, ada notesnya juga dan sebagainya. Kurang lebih boxnya seperti itu. Boxnya itu dalamnya nggak cuma satu lapis, jadi dia ada kayak pelapis boxnya lagi di dalam. Jadi lumayan aman karena kan ini botolnya kaca gitu ya. Oke, kita akan langsung masuk ke perfume yang pertama. Mana dulu yang mau aku bahas ya? Kayaknya yang ini dulu deh, yang Sakura warna pink ini, Fascinating Sakura Lady Perfume ini. Jadi dia tutupnya warna pink yang agak transparan, tapi ini dari plastik sih, plastik. Kalau dibilang erat atau enggak lumayan erat, jadi dia bisa memegang si botolnya. Dan dia di sini simple aja tulisannya, terus ada gambar bunga-bunganya gitu, menggambarkan kayak bunga sakura mungkin ya. Terus warna jusnya itu agak pink sedikit. Terus sprayernya warna silver, aku akan spray di sini. Kebetulan nih aku belum spray apa-apa di bagian sini. Sprayernya enak, empuk, nggak empuk banget tapi pas lah gitu. Dia juga nyebarin produknya lumayan ya, lumayan banyak. Oke, ini wanginya enak. Dibuka dengan aroma menurut aku lebih ke arah fruity ya, buah-buahan seger, asem yang kayak ada citrusnya. Citrusnya lumayan berasa di sini, terutama di awal. Dan surprisingly dia wangi alkoholnya tuh nggak nyegrak gitu, sama sekali nggak nyegrak atau menusuk hidung. Jadi dari awal penyemprotan kalau kalian lihat tadi dia aku spray dan aku langsung sniff, sama sekali nggak bikin hidung aku kenapa-napa gitu. Jadi enak banget di sniff. Dan dia sama sekali tidak ada oilnya juga gitu. Jadi bener-bener sama sekali hilang oilnya. Dan dia sprayernya tuh juga butiran-butiran yang keluar dari sprayernya tuh lumayan halus gitu. Enak, ini lumayan enak. Ini yang typical perfume seger tapi ada manis-manisnya dikit dan ada floralnya. Arahnya ya memang fruity floral yang cukup bisa dikategorikan kayaknya gampang disukai kebanyakan orang, tapi juga wanginya lumayan pasaran gitu. Kayaknya kalau misalnya perfume-perfume yang ada aroma jejerukan manisnya, terus ada sedikit perpaduan bunga tuh lumayan banyak yang wanginya mirip-mirip ke arah sini gitu vibe-nya. Jadi top notes dia pakai citrus dan gardenia, di middle notes-nya dia pakai cherry blossom, jasmine dan rose. Sedangkan di dry down-nya dia ada green leaves, tuberose dan juga sandalwood. Tapi ini termasuk tipikal wangi yang bisa dikategorikan generic, yang gak berat, ringan, dan emang untuk dipakai sehari-hari. Menurut aku cocok banget dipakai buat remaja yang kesannya tuh emang girly gitu ya. Mulai anak SMP, SMA, oke banget dipakai perfume yang satu ini karena wanginya juga fruity floral yang lumayan soft, tidak terlalu nyegrak, nggak terlalu yang berat gitu, ringan banget. Ini cocok dipakai siang-siang, oke gitu, karena seger gitu ya. Kalau misalnya kemarin aku sempat mikir apakah mirip nggak ya sama si Evangeline yang Cherry Blossom juga, yang Sakura juga. Ternyata wanginya beda banget. Jadi kalau misalnya kalian berpikir ini mungkin wanginya mirip sama yang ini, ternyata beda banget. Ini lebih berasa wangi sesitrusannya, jadi lebih seger-seger gitu. Floralnya tuh cuman ada di background gitu. Dan ini cocok untuk dipakai sehari-hari. Buat kalian yang anak-anak remaja bisa banget pakai parfum yang satu ini. Kayaknya cocok banget ditaruh di tas tuh, nggak terlalu yang bikin tambah berat dan kecil gini, mungil gini, lucu banget.
Oke, kita lanjut ke perfume berikutnya yang warna hijau ya, namanya adalah Charming Jasmine. Tadinya ini aku dari dulu pengen banget cobain jasmine-nya dari Miniso ini, apakah wangi emang tipikal jasmine yang biasanya aku suka gitu ya. Nah, aku langsung spray aja ya, karena botolnya semua sama, bedanya cuman dia tutupnya warna hijau, tulisannya warna hijau aja. Oke. Ini wanginya lumayan yang strong. Lebih strong daripada wanginya si Fascinating Sakura yang pink ini. Jadi ini tuh kecium wangi jasmine, tapi jasmine-nya itu bukan kayak jasmine fresh, bebungaan atau wangi bunga melati gitu loh, yang bener-bener kecium sih melatinya, tapi lebih ke melati yang sintetik gitu, yang kayak buatan, yang justru malah mengingatkan aku sama salah satu wangi deterjen, wangi mungkin kalau misalnya aku lupa sih mereknya apa, tapi aku tuh pernah nge-sniff wangi deterjen atau sabun cuci baju, pencuci baju yang wanginya tuh ada wangi melatinya. Nah, ini tuh mirip banget kayak gitu. Jadi dia tuh lebih ke fresh laundry tapi yang ada sentuhan wangi melati gitu. Bebungaannya seperti melati. Jadi wanginya cukup strong, cukup nyegrak. Tapi setelah itu, setelah beberapa menit wangi dari top notes-nya yang strong itu tadi masuk ke fase yang middle notes, nah itu wanginya udah nggak se-strong itu. Tapi lebih lembut lah jatuhnya tuh, kayak lebih lembut, lebih ke rasa tuh wangi melati yang lembutnya. Gitu. Nah, aku coba bacain aja kali notes-nya ya di sini. Di top notes tuh dia pakai Lily of the Valley dan juga Lily. Jadi ada Lily of the Valley dan Lily, which is white floral. Di middle notes dia pakai jasmine dan green ya. Ini kayaknya just green-nya ini lumayan memberi nuansa yang wanginya tuh jadi sedikit sharp gitu. Sedangkan di dry down-nya dia pakai tuberose dan juga orange blossom gitu. Jadi memang dia lebih kental dengan nuansa floral, white floral. Jadi segernya itu adalah seger wangi bebungaan yang arahnya lebih ke arah deterjen sih menurut aku. Yang ini gitu. Nah, sekarang udah masuk middle notes-nya, wanginya udah bener-bener langsung turun gitu. Jadi projection-nya tuh di top notes boom gitu, habis itu dia langsung turun. Jadi jangan kaget kalau misalnya kalian pertama kali pakai perfume-nya tuh ngerasa wanginya nyegrak banget gitu ya, strong banget. Itu hanya bertahan beberapa menit. Setelah itu dia akan masuk ke fase yang lebih lembut gitu wanginya. Ini juga cocok dipakai sehari-hari buat kalian yang emang suka wangi bebungaan yang lebih ke arah, tapi yang maunya yang fresh, bukan bebungaan yang berat gitu ya, yang lebih clean gitu wanginya. Nah, kalian bisa cobain yang satu ini. Ini juga bisa dipakai anak remaja, bisa dipakai kalian yang lebih dewasa juga gitu. Oke, yang terakhir ini adalah yang untuk cowok di sini yang for men. Namanya Dynamic Perfect. Warnanya hitam tutupnya, tapi ini hitamnya juga nggak pekat banget, jadi masih ada transparan dikitnya. Oke, aku akan spray di sini kali ya. Sprayernya masih sama, enak, nggak oily juga. Ini wanginya sweet. Ini wanginya tipikal parfum cowok yang sebenarnya wanginya nggak asing gitu ya. Dia cukup sweet, ada sentuhan kayak fruity-nya di awal, fruity yang asem-asem seger manis. Tapi ini manisnya lumayan berasa dari awal. Walaupun fruity-nya kerasa, tapi wangi sweet, kayaknya wangi sweet dari fruity-nya lumayan berasa. Setelah itu dia masuk ke fase yang makin lama keluar wangi lebih ke arah wangi lavendernya, itu menurut aku juga cukup lumayan berasa di sini. Jadi ini tipikal parfum cowok yang dia ada freshnya, ada manisnya, sweet and fresh gitu. Jadi bukan tipikal yang warm gitu wangi. Menurut aku ini salah satu parfum cowok yang nggak terlalu ketara wangi spicy-nya. Jadi dia lebih ke arah fruity floral ya. Tapi dia ada sentuhan kayak sedikit aromatiknya karena dia ada wangi lavendernya di sini. Aku akan bacain aja kali notes-nya di sini. Di top notes dia ada lemon dan juga Japanese pomelo. Di middle notes dia pakai lavender dan juga cedarwood yang lumayan berasa wangi lavendernya menurut aku, serta di base note-nya dia pakai wood, ambergris dan juga musk gitu. Enak sih menurut aku. Ini tuh sebenarnya mirip sama salah satu perfume cowok yang aku udah pernah coba. Cuman aku sampai sekarang tuh, tadi aku coba sniff satu-satu perfume cowok yang ada di aku, nggak ada yang persis sama juga sama ini wanginya. Jadi bisa dikategorikan wanginya familiar tapi nggak yang pasaran amat gitu. Enak. Ini enak banget nih, salah satu perfume cowok buat kalian pencinta wangi perfume cowok yang manis tapi fresh. Kalian bisa cobain si Dynamic Perfect ini. Ini juga bisa dipakai sehari-hari, dia fresh, siang hari pun masih oke. Karena wanginya nggak terlalu yang mencolok gitu. Dia cukup lembut lah wanginya gitu. Jadi bisa dipakai jadi lebih versatile. Kalian bisa pakai pagi, siang, sore ataupun malam, dan bisa banget dipakai sama kalian para remaja cowok gitu. Nah, sekarang gimana dengan performa dari perfume ini? Jadi performanya masing-masing tuh sama.
kategorinya sebenarnya nggak bisa dibilang oke-oke banget, karena mereka juga kan concentrate-nya adalah eau de toilette ya, EDT. Nah kalau di kulit aku ketahanannya itu kurang lebih 3-4 jam. Bahkan di 4 jam tuh biasanya mereka udah bener-bener hampir nggak kecium. Jadi kurang lebih 3 jam kalau mau tetap tercium di kulit harus di respray. Kalau di baju dia mungkin bisa lebih dari itu, tapi projectionnya benar-benar udah turun sejak jam pertama. Nah, kalau dari segi projection sendiri sebenarnya lumayan project, kalau pakainya lumayan yang beberapa titik gitu ya. Banyak itu di awal tuh bisa sampai 2 meter, tapi setelah itu langsung turun, nggak nyampe setengah jam tuh langsung turun jadi wangi yang super soft, terutama kalau dipakai di kulit. Jadi nggak bisa diharapkan performanya yang wow banget gitu. Dan ini emang aku rasa lebih cocok dipakai anak sekolah, karena mungkin jangan pakai yang terlalu strong juga kan perfumenya. Nah ini cocok banget buat kalian anak sekolahan. Di samping itu harganya juga sangat affordable, masuk di kantong banget gitu ya. Aku sendiri sebagai penikmat perfume, sebenarnya ini perfume-perfume yang menurut aku wanginya cukup ya, nggak bisa dikategorikan unik banget ataupun sesuatu yang harus dikoleksi gitu ya. Tapi buat dipakai sehari-hari, buat kalian yang masih remaja, yang masih baru di dunia perfume, baru-baru mau cobain perfume, ini salah satu yang bisa dijadikan pilihan alternatif. Oke? Jadi kalau misalnya kalian kepo sama perfume ini, aku nanti taruh linknya di description box. Tapi aku juga pengen denger komentar dari kalian yang udah pernah nyobain perfume ini, perfume-perfume ini yang dari Miniso koleksi yang kecil-kecil ini. Gimana pendapat kalian? Yang mana yang kalian paling suka, favoritkan? Atau mungkin ada perfume dari koleksi Miniso lainnya yang kalian favoritkan? Please komen aja di bawah, oke? Yang pasti itu yang bisa aku bagi kepada kalian mengenai perfume-perfume dari Miniso ini. Semoga ini bisa memberikan sedikit informasi buat kalian yang masih penasaran dan ragu-ragu mau beli atau enggak. Kurang lebih itu tadi pendapatku mengenai perfume-perfume ini, oke? Thank you banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Kalau kalian suka, jangan lupa di like, subscribe, dan juga share videonya ke sosial media kalian. Pastikan kalian juga udah follow Instagramku di sini, dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye bye.